Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di talk show dari kelompok 14, di mana kami akan membahas mengenai masalah doxing yang baru-baru saja terjadi di era teknologi ini. Kelompok kami di sini ada Anissa, Farhan, Steven, dan juga Zulfi, dan juga saya. Jadi dimulai dari Farhan, gimana sih kronologi dari doxing yang terjadi baru-baru ini? Dan dampaknya ke masyarakat kita seperti apa? Apakah merugikan? Bagaimana pendapat? Yang baru-baru ini terjadi itu adalah Bjorka yang melakukan doxing atau pembebaran data pribadi di sederet pejabat publik, mulai dari Gubernur DKI Jakarta sendiri Anies Baswedan, Mendagri Tito Karnavian, kemudian kebocoran data pelanggan IndiHome, kebocoran data pribadi SIM card. Kalau ditanya apakah dampaknya merugikan masyarakat, tentu sangat merugikan. Kebocoran data pribadi SIM card salah satu contoh kerugian yang dirasakan masyarakat. Dampak yang ditemukan seperti penggunaan data NIK, nama, alamat, tanggal lahir dalam pembuatan akun pinjaman online atau pinjol. Kasus ini harus menjadi perhatian kita semua, mengetahui bahwa doxing sendiri adalah kasus yang tidak sepele dan harus menjadi perhatian bersama untuk mengatasi kebocoran data. Seperti itu kronologi dari masalah doxing ini yang baru-baru saja terjadi. Terima kasih kepada Farhan. Kemudian menyangkut pertanyaan yang tadi Farhan tanyakan, mungkin Zulfi akan menjawab berdasarkan para ahli apa yang dipertanyakan oleh Farhan. Persilakan kepada Zulfi. Beberapa keterangan tentang doxing menurut para ahli. Seperti menurut Peter Sinder tahun 2017, doxing adalah serangan di mana informasi pribadi korban dirilis untuk secara umum, secara daring dirilis, dan serangan doxing ini dirumuskan sebagai salah satu bentuk secara daring. Menurut Lisa Bailey tahun 2018 dalam makalah yang berjudul Data Privacy in Cyber Age: Recommendation for Regulation Doxing and Switching menjelaskan bahwa doxing merupakan saat informasi seseorang dibagikan di internet tanpa persetujuannya. Lisa Bailey lebih menekankan pada persetujuan pemilik data sebagai indikator ketika tindakan pelanggaran hak privasi daring terjadi. Dan untuk keterangan hacker adalah orang yang mempunyai skill programnya mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Seorang hacker memiliki pemahaman lanjutan tentang komputer, jaringan pemrograman, atau perangkat keras. Selain itu, hacker juga mempunyai pengertian sebagai seseorang yang ahli berkomputer dan mempunyai ketertarikan dan keingintahuan yang sangat besar terhadap keamanan dan pertahanan sistem komputer. Dan hacker tentunya mempunyai kemampuan yang dalam membuat perangkat lunak atau software developer. Mungkin itu beberapa pengertian dari tentang doxing dari para ahli. Jadi seperti itu ya, arti dari doxing, hacker, dan lainnya menurut para pakar ahli. Berarti ini merupakan masalah yang cukup besar. Kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis dari doxing ini dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya agar kita tidak juga kena. Bagaimana sih menurut Anissa jenis-jenis dan cara menghindari dari doxing ini sendiri? Jadi untuk doxing tersendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu doxing de-anonymizing, yaitu hal ini dilakukan dengan mengungkapkan identitas seseorang yang dari awal menganonimkan diri atau tidak menggunakan nama asli atau nama sebenarnya. Contohnya adalah membongkar dan membeberkan akun media sosial milik seseorang yang anonim, padahal mereka yang memilih untuk menganonimkan identitasnya memiliki alasan tersendiri yang seharusnya dihargai. Lalu yang kedua yaitu doxing targeting, dilakukan dengan mengungkapkan informasi spesifik tentang seseorang, memungkinkan mereka untuk dihubungi atau ditemukan. Dengan kata lain, keamanan online mereka telah dilanggar. Contoh dari doxing jenis ini adalah disebarkan nomor telepon, alamat rumah, atau kata sandi dari akun seseorang. Seperti Anda mendapat pesan tagihan seseorang yang mungkin Anda kenal atau tidak, tanpa Anda tahu jika nomor telepon Anda dipakai untuk keperluan pribadi orang lain tanpa izin Anda. Lalu untuk jenis yang ketiga yaitu doxing delegitimizing. Dan
karena sifatnya sangat pribadi sehingga tidak banyak diketahui oleh orang lain. Lalu untuk cara kita menghindarinya yaitu ada 7, yaitu yang pertama, jangan membagikan segala hal pribadi di media sosial atau forum-forum online. Yang kedua, langkah lain untuk menghindari doxing adalah dengan tidak menyebarkan informasi pribadi seperti nomor KTP, SIM, dan nomor telepon. Lalu yang ketiga yaitu menyalakan VPN. Ketika menggunakan internet dapat membantu untuk melindungi informasi pribadi dari para doxers. Lalu yang keempat, jangan pernah menggunakan satu username yang sama untuk berbagai platform media sosial yang digunakan. Yang kelima, memberi password atau PIN yang kuat di setiap akun media sosial, email, dan aplikasi lain adalah sebuah cara untuk menghindari doxing paling mudah. Kalau yang keenam, buatlah berbagai alamat email untuk setiap kepentingan yang berbeda. Yang terakhir yaitu doxers terkadang akan mencoba untuk menipu dengan mengirimkan email palsu dan mengaku dari pihak bank atau perusahaan kartu kredit, kemudian meminta untuk mencantumkan alamat rumah sehingga nomor kartu kredit dapat dilacak. Mungkin maka dari itu kita tidak boleh menyebarkan nomor kartu kredit kepada orang lain. Mungkin untuk pencegahannya hanya ini yang bisa disampaikan. Banyak juga ya jenis-jenis dari doxing ini dan cara menghindarinya juga banyak, sangat banyak. Kemudian Stephen akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mendapatkan data dan informasi mengenai masalah dari doxing ini. Kepada Stephen kami persilakan. Mencari data-data dan informasi yang terdapat dari internet dan juga membacanya melalui artikel dan jurnal-jurnal yang tersedia di internet juga. Bisa dilihat bahwa data yang ditunjukkan bahwa pada 2017 kasus doxing yang terjadi hanya delegitimasi. Lalu pada 2018 muncul kasus doxing baru yaitu penargetan. Dan juga tahun 2019 muncul lagi kasus doxing baru yaitu denominasi. Lalu pada tahun 2020 ketiga kasus doxing tersebut menjadi lebih tinggi dan kian marak terjadi. Ada juga kasus doxing yang terjadi berdasarkan korban profesi. Bisa dikatakan profesi yang terjadi banyak mengalami doxing yaitu profesi jurnalis. Lalu yang kedua disusul dengan profesi aktivis HAM dan yang ketiga warga. Berarti banyak juga ya kasus doxing yang terjadi mulai dari tahun 2020 dan juga tahun 2021 dan 2022 yang baru kita lihat kemarin. Terima kasih kepada para anggota dari kelompok 14 atas kerjasamanya untuk talk show kita. Talk show kita ini dapat disimpulkan bahwa di zaman yang maju ini internet memanglah bebas, akan tetapi kita harus tetap waspada akan manusia yang jahat yang dengan terhadap kita maupun akan memeras kita. Doxing merupakan salah satu masalah yang harus kita hadapi di era internet ini. Maka kita harus melindungi diri kita sendiri, mandiri masing-masing, dan selalu belajar tentang perkembangan teknologi agar tidak mudah ditipu oleh hacker dan orang-orang jahat lainnya. Sarannya mungkin kedepannya akan ada aplikasi perlindungan yang lebih banyak, yang lebih secure untuk melindungi kita dari hacker dan doxing. Sekian talk show dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.